Hai guys, jika kita memiliki yang namanya ilmu kebal bacok, tentu seru bukan? Nah, di sini saya akan bercerita sedikit. Ketika masa muda dulu, pemburuan saya mengenai yang namanya ilmu kebal ya. Tapi bagi saya, ilmu kebal itu tidak ada. Cuman di sini saya akan bahas sedikit pengalaman yang pernah saya cari. Oke guys. Jadi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang baru nonton atau sudah nonton, namun belum subscribe video ini, silahkan di subscribe sekarang juga. Karena tidak bayar ya subscribe, hanya dengan menggunakan telunjuk saja subscribe. Oke? Saya tunggu sekitar 5-10 detik, silahkan subscribe sekarang. Oke, jika sudah subscribe, sekarang saya lanjutkan. Sekitar 19 tahun yang lalu ya, saya baru tamat SMA, saya sering berburu hal-hal gaib lah, hantu lah, dan segala macam. Saya pernah mencoba yang namanya ilmu kebal bacok. Ketika diuji coba itu memang ampuh. Terjadi pada suatu perkelahian, saya kena pukul. Walau memang tidak ada luka, tapi rasanya sakit. Biasa juga dalam pergaulan, seperti yang saya buat dengan yang kurung. Sekarang saya juga jumpakan teman saya, tapi orang yang lain juga. Saya suruh try ilmu kebal. Dia boleh bacok belakang, dia tikam. Iso kita apa? Tapi sakit juga. Itu adalah sekilas pengalaman. Dan untuk sekarang saya tidak tahu, karena memang jujur saya beri nasihat lah, tak ada guna itu yang namanya ilmu kebal. Tak ada guna, karena memang tidak berfungsi sangat. Tapi bagaimana ya, ketika kita uji tidak selalu berhasil, bahkan mungkin jarang tuh berhasil. Tapi untuk orang yang kepepet, saya pernah ini kepepet berkelahi betulan. Bahkan saya dengan ayah saya, juga dengan satu lagi, ada teman daripada ayah saya, 3 orang. Itu datang orang, kalau tak salah itu ninja sawit. Ninja sawit itu datang dengan egrek, baru parang panjang. Bahkan satu lagi, senapan angin. Datang dari teras rumah, ngamuk-ngamuk. Karena ada sedikit saya yang sedikit salah cakap, mereka ngamuk. Rombongan satu geng. Oke. Jarak sekitar 4 meter, 5 meter lah. Ya, awalnya memang dia pertama sebelum terjadi perkelahian, di depan tuh datang karena ngamuk, itu menggunakan senapan angin. Dia tembak beberapa kali, 2 kali dikena dengan saya. Memang tiada luka sedikit pun. Itu ketika kita kepepet. Namun saya uji coba kembali. Saya motong bawang, itu terpotong guys. Saya rambut potong, memang terpotong. Itu terpotong, kita pangkas rambut memang terpotong. Jadi kadang ketika kondisi kita terdesak, itu berfungsi melindungi kita. Tapi ketika kita uji untuk main-main, itu kita akan terpotong, tak dapat diujikan. Jadi saran saya, tidak usahlah yang namanya ilmu kebal, tak usah. Tidak ada jaminan. Tapi memang saya masa lalu ya, dalam dia bacok itu, bahkan dia tembak itu senapan angin ya, bukan saja tapi itu tidak ada luka kecuali lecet. Kalau ada mengatakan senapan angin tidak boleh tembus, kawan saya sering berburu tupai, itu peluru masuk menembus ke dagingnya. Memang tidak tembus tulang, tapi dagingnya tembus. Oke, jadi itu sedikit pengalaman dan saran saya. Tapi bagi merasa yang butuh ya silahkan. Tidak ada jaminan. Tapi dalam pengamalan saya, beberapa kali saya ada bentrok, memang selalu terhindar. Tapi ya seperti potong cabai segala macam, itu jebol guys. Oke.
Terus ini saya berikan tabas-tabasnya. Silahkan lihat tabas-tabasnya lebih dulu. Oke guys, jadi caranya adalah dengan cara martapa, yaitu dari tengah hari, sore, malam sampai terbit matahari, itu kita meditasi atau bertapa di gua atau di ladang segala macam tempat. Dari matahari terbit sampai tengah hari, itu boleh kita buat untuk kalau bertapa di hutan ya mencari buah dan begitu ya. Tapi di sini memang kita hanya boleh makan tanaman, dilarang makan hewan. Oke, dan itu dilakukan selama 7 hari, maksimal sampai 40 hari. Dibaca tabasnya tanpa batasan. Jadi selama itu tengah hari sampai terbit matahari itu digunakan untuk membaca tabasnya. Bagaimana cara membaca tabasnya? Ya cukup dengan cara berbisik. Oke guys. So, bagaimana kalau tidak mau pergi ke hutan untuk bertapa? Ada seperti saya yang kemarin juga ada buat seperti sistem meditasi samadhi, yaitu kita samadhi di rumah. Cara ini memang tidak seefektif kita berdiri melakukan tapa ya, martapa. Tapi paling tidak cara ini boleh sebagai penahan. Bukan memang tidak sehebat ilmu kebal. Karena saya sendiri sudah menyarankan tak perlu namanya ilmu kebal. Tak ada jaminan, tak ada garansi. Bahkan ketika diuji kita 7 pon. Nah, jadi sistemnya adalah samadhi di rumah. Memang tidak sehebat kebal-kebal seperti yang saya cerita yang awal tadi. Paling tidak ini boleh sebagai pelapis kulit kita untuk menahan yang namanya bacokan tadi, ya, untuk menahan. So, tabasnya sama, caranya. Oke, jadi caranya adalah kita melakukan samadhi di rumah saja, yaitu antara 12 malam sampai 3 pagi. Berarti sekitar 3 jam saja membaca tabasnya ini. Membaca tabasnya berapa banyak? Yaitu mungkin ada minimal 108 kali selama 3 jam. Lebih tak ada masalah. Dan ini dilakukan selama ya 7 hari sampai 40 hari. Minimal 7 hari dilakukan. Lalu apakah dengan samadhi, dengan membaca tabas cukup? Ada satu ramuan tambahan lagi, yaitu minyak kelapa hijau dengan jeruk purut. Itu dicampur, diaduk. Aslinya itu dengan menggunakan kelapa diparutnya, ambilkan minyaknya, campur dengan jeruk purut, dimasak, tinggal minyaknya saja. Tapi kemungkinan sekarang sudah mudah ya, sudah ada minyak yang sudah dijual, tinggal campur jeruk purut, diperas. Ini ramuan buat apa? Ramuan ini dia berupa minyak. Jadi selama kita bertapa itu adalah buka baju, hanya pakai celana saja. Ini minyak dioles ke seluruh badan sampai ujung kaki. Itu dia martapa, pagi mandi, tengah hari buat lagi seperti itu sampai minimal 7 hari berturut-turut tanpa putus. Yang dia samadhi di rumah juga seperti itu. Tapi efek dia memang tidak kebelah. Cuma dia bolehlah sebagai untuk penahan. Nah, jadi minyak tadi dioleskan ke tubuh. Lalu dilakukan samadhi.
Lalu adakah cara lain lagi? Ada tambahannya, yaitu kita boleh minum air kelapa hijau itu dengan campur jeruk purut itu, kita minum. Ya, sama juga seperti itu dibaca juga tuh sampai 7 hari. Itu yang menggunakan sama dia. Tapi yang tapa juga boleh dengan cara diminum juga tuh tambahannya. Jadi ini sekedar pemberitahuan saja, karena menurut saya sebenarnya manusia saat itu tidak ada, ilmu saat itu tidak ada. Yang saat ini adalah alam. Kita hanya menggunakan manfaat-manfaat alam untuk yang kita butuhkan, seperti makanan, perlindungan, dan segala macam. Oke guys, termasuk saya bukan orang sakti, cuma sedikit pengalaman ketika masa muda dulu. Oke, thank you. Jadi buat yang belum subscribe juga silakan di subscribe, atau tadi lupa, tak ada waktu, silakan di subscribe sekarang. Lebih baik lagi jika di share, di komen, dan di like. Oke, saya Mara Mangaraja, terima kasih. Silahkan di subscribe, bunyikan lonceng bell, like, comment, and share.